bagi Allah, Tuhan yang selalu kita memujinya, Tuhan yang selalu kita memohon ampunan daripadanya. A'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala daripada keburukan amal-amal kita dan daripada sifat-sifat perangai-perangai yang tak baik dalam diri kita. Ala fa'inna khairul hadis kitabullah. Ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik percakapan adalah Al-Quran. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan tunjuk ajar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara baru yang diada-adakan di dalam ibadah. Man ya'ish minkum min ba'di fasayara fihi ikhtilafan katsira. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa sahaja yang hidup selepas kematianku kelak, niscaya mereka akan menemukan, mengalami, melihat perbezaan pendapat yang banyak. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'dil mahdiyyin. Saat itu hendaklah kamu sentiasa berpegang dengan sunnahku dan sunnah khalifah-khalifahku selepasku, khalifah yang sentiasa mendapatkan bimbingan dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit oleh kamu, artinya pegang betul-betul oleh kamu akan sunnahku dengan gigi geraham kamu. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata ar-rasul. Aku tinggalkan pada kamu sekalian, kata Nabi, dua perkara. Jika kamu berpegang teguh dengan dua perkara ini, niscaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Dua perkara tersebut, pertama yakni kitabullah Al-Quranul Karim, dan yang keduanya sunnatul Nabi, sunnah Nabi-Nya. Mudah-mudahan usaha kita yang tidak seberapa ini sentiasa menepati apa kehendak Allah melalui Al-Quran, menepati apa yang dimaukan oleh Nabi melalui hadis-hadis sahihnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, saya masih bercadang untuk menyambung, menambah penjelasan kita berkaitan dengan Al-Qadha wal Qadar. Walaupun sebenarnya ini jadi tajuk yang utama kalau bagi mereka yang sedang belajar untuk universiti fakulti akidah, ini tentu memakan beberapa semester. Tapi karena di sini kelas yang sangat pantas, jadi cukup beberapa siri sudah hafal. Kalau di
PhD, yang ambil fakulti akidah, memang beberapa semester baru habislah tajuk akidah. Ya, mungkin mereka makan masa lama karena mungkin pelajar mereka susah nak faham. Di sini cukup beberapa siri sudah habis karena mereka mudah faham. Alhamdulillah. Nah, itu cara untuk menghibur diri. Bukan angkuh, hanya cara untuk menyedapkan hati dengar dia. Hanya memang ada pesanan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam kaitan dengan qada dan qadar ini, sebagaimana dalam hadis yang bersumber daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, dirawikan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Kabir dan dinilai sahih oleh Nasiruddin Albani. Baginda bersabda, "Idza dzukira ashabi fa amsiku." Apabila orang telah membicarakan tentang sahabat-sahabatku, kata Nabi, fa amsiku, hendaklah kamu diam. Maksudnya apa ya? Maksudnya bila orang sudah mulai mempertikaikan kehebatan sahabat, sudah mulai mengkeji sahabat, sudah mulai mencari-cari kelemahan, keburukan sahabat Nabi, Nabi kata, hendaklah kamu segera diam, tutup mulut, jangan ambil bagian, jangan malah jadi tukang kipek-kipek, jangan. Ini karena sedia maklum kesalehan para sahabat Nabi ini telah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Surah At-Taubah ayat 100, Surah Al-Fath ayat 29. Itu di antara contoh ayat-ayat Allah yang mengiktiraf kelebihan sahabat Nabi. Jadi kalau ada orang sudah mulai mempertikaikan, memburuk-burukkan sahabat Nabi, Nabi pesankan pada kita, hendaklah kamu diam, larikan diri, jangan berada pada itu. Satu. Wa idza dzukiran nujumu fa'amsiku. Yang kedua, Nabi kata apabila telah dibicarakan bintang-bintang, mana apabila dalam satu kumpulan sudah mulai bicara tentang bintang-bintang. Bintang sini bukan astronomi, bukan astronomi, bukan geofisik, bukan astrofisik, astrologi bukan, tapi ini cerita tentang bintang, mana yang ilmu nujum, tentang apa namanya itu? Itulah orang yang tenung nasib, tengok nasib berdasarkan bintang di langit apa? Astrologi. Kosmologi silakan. Kosmologi silakan. Astrofisik silakan. Astronomi dipersilakan. Tapi astrologi haram. Orang Arab panggil ilmu nujum. Kalau astronomi halal disuruh, astrofisik disuruh, kosmologi diperintahkan, astrologi haram. Kalau astro saja pilih-pilih. Ada yang dan ini warisan budaya dari nenek moyang orang-orang Arab zaman dahulu. Nasib manusia di muka bumi, senang ke, susah ke, sakit ke, sehat ke, untung ke, rugi ke dalam perniagaan, ditentukan oleh kedudukan sebuah planet atau bintang di langit. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Waqi'ah. Allah kecam mereka. Sedangkan fungsi bintang yang ada di langit menurut Al-Quran hanya ada 3, tak ada lebih. Kenapa Allah letakkan bintang-bintang di langit yang jumlahnya bertriliun ini? Hanya ada 3 saja.
Pertama, segi penghias langit. Itu yang pertama. Bermakna kalau langit ada 7 lapis, kata Allah, hanya langit pertama saja yang Allah hiasi dengan bintang-bintang, galaksi-galaksi. Langit kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7 tidak ada bintang. Itu maksudnya. Bermakna sejauh mana pun bintang yang kita dapat kesan daripada bumi, sejauh mana pun galaksi yang kita dapat kesan daripada bumi melalui teleskop yang tercanggih kini. Dahulu ada teleskop Hubble yang terkenal, ada lagi yang canggih namanya teleskop Spitzer yang boleh mengesan adanya galaksi yang sangat jauh daripada kita. Ketahuilah, sejauh manapun letak bintang, kedudukan galaksi yang kita dapat lihat, ia masih berada di bawah langit yang pertama. Karena Allah menyatakan hanya langit pertama sahajalah yang aku hias dengan bintang. Maknanya fungsi bintang pertama sebagai penghias langit. Ketika Nabi menembusi langit kedua, 3, 4, 5, hingga 7, tak ada lagi dah bintang, galaksi tak ada lagi. Fungsi bintang yang kedua, kata Quran, rujumal syayatin. Allah jadikan untuk merajam jin-jin yang coba nak mencuri dengar, mencuri berita daripada alam malakut untuk disampaikan kepada alam basyariah. Jadi antara sepadan alam kita, alam jin, dengan alam malaikat, malaikat ini kan diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kodok dan kodoknya. Akan berlaku bencana, orang ini akan sembuh, orang ini akan sakit, orang ini akan begini. Kan itu ketahuan daripada Allah. Siapa yang disuruh Allah untuk menyampaikan kata Allah ini? Para malaikat. Nah, dahulu kala jin-jin yang jahat ini coba mencuri berita ini daripada mereka sebelum sampai ke kita. Lalu apa yang sempat dicuri oleh jin, walaupun tidak semuanya, Nabi hanya mengatakan hanya 10%. Kalau ada 10 hanya 1 saja, lalu dipokok tambah oleh jin, disampaikan pada kahin atau kuhan. Kahin, kuhan itu yakni tuh yang apa yang suka meramal masa depan orang, dukun-dukun, bomo-bomo yang tenung nasib itulah, nasib kamu akan begini, nasib begini. Itu berlaku pada zaman jahiliyah dan sekarang pun nampaknya ada. Nah, sekarang semenjak turunnya Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tidak ada seekor jin pun yang mampu mencuri berita daripada alam malakut. Karena setiap kali mereka coba menembusinya, oleh Allah dihantam, dilempar, dipanah dengan bintang-bintang. So, bintang yang kedua fungsinya untuk merajam setan. Bagaimana maksudnya? Adakah bintang itu ya bintang yang berupa material itu atau bagaimana? Itu ada penjelasannya dari segi astronomi. Yang ketiga, fungsi bintang sebagai wabin najmuhum yahtadun. Bintang itu sebagai petunjuk jalan. Pada zaman dahulu, sebelum adanya kompas, sebelum adanya Google Map, sebelum adanya apa lagi itu yang jalan itu? Waze. Nah, sebelum ada Waze, orang padang pasir, pengembara di padang pasir, pelaut-pelaut yang berada di lautan, macam mana nak tahu arah timur, utara, selatan, balik? Tengok kedudukan bintang di langit. Itu panduan dia. Macam mana orang dahulu nak menanam? Ini dah musim menanam ataupun belum? Orang dahulu belum ada ilmu pertanian sekarang. Tengok kedudukan bintang. Oh, kalau bintang itu berada di situ, maknanya sudah tiba masa untuk tanam. Oh, kalau so, bintang fungsinya untuk petunjuk jalan. Maknanya untuk hari ini bukan hanya sebagai untuk petunjuk jalan, karena sekarang sudah ada Waze, sudah ada Google Map. Bintang sebagai alat untuk apa dipanggil itu? Mengetahui jarak satu benda dengan benda yang lain.
kita boleh mengukur antara bintang ini ke bintang itu dari kita berapa jauh. Itu menggunakan bintang, jadi ditengok cahayanya. Cahayanya. Sebab suatu benda langit yang semakin mendekat dengan kita, semakin dekat dengan kita, dengan benda langit yang semakin jauh menjauh dengan kita, itu cahayanya akan berubah. Jadi sebagai petunjuk jalan, arah, kedudukan dan lain sebagainya. Hanya 3 itu saja. Allah tidak menciptakan bintang untuk meramalkan nasib seseorang. Yang dalam bahasa agama dipanggil ilmu nujum, dalam bahasa agama kita panggil sebagai astrologi, horoskop ya. Horoskop padahal ada dalam surah Al-Kahf, tiap yang tapi mesti ada itu. Siapa yang lahir hari ini ini. Ramalan hari ini, siapa yang hari ini, jadi teman-teman dekat menjauh, teman-teman jauh mendekat. Hukum ini perlu paham semuanya nih. Orang yang membaca astrologi, horoskop ini jamaah sekalian, membaca saja dan tidak mempercayainya, hukumnya berdosa. Membaca dan mempercayainya, hukumnya jatuh syirik. Hati-hati. Sebab itu Nabi kata, bila orang sudah membincangkan tentang bintang, astrologi, segera kamu lari dari tempat itu. Jangan komen apa-apa, sudah diam dan kalau perlu tinggalkan. Dan yang ketiga Nabi kata, idza dzukirul qadru fa'amsiku. Bila orang sudah membicarakan tentang qada qadar, diamlah kamu. Maksudnya apa? Yang ketiga ini, apabila orang sudah bicara tentang qada dan qadar yang tidak menepati apa kata Quran, apa kata hadis Nabi, kita hendaklah diam, hendaklah kita lari meninggalkan tempat itu. Kenapa? Karena qada dan qadar ini hakikat yang sebenarnya, yakni yang tahu hanya Allah. Sebab itu kalau kita tidak memahami dengan betul, tanyalah Al-Quran, tanyalah Allah, tanyalah hadis Nabi. Ya contohlah, Februari saya katakan, masih ada orang yang berfikir bila sehat, dia kata ya pasal dia rajin berusaha, rajin jaga kesihatan, jaga makanan, hari-hari exercise, tidur cukup, tak pernah stres, maka sehat dia. Jadi sehat dia diklaim karena usahanya. Tapi bila sakit, ditanya pasal apa sakit, ya takdir. Bila sakit aja takdir. Tapi kalau sehat, pasal saya pandai menjaga kesehatan. Perniagaan untung, macam untung, iya. Saya mesti untung banyak karena saya rajin, saya tahu macam mana taktik perniagaan, bila, di mana. Saya adalah orang yang punya kelayakan untuk menguruskan perniagaan, rajin. Awak belum bangun, saya sudah pergi kerja. Awak sudah tidur, saya baru balik kerja. Sebab itu memang layak saya untung banyak. Layak saya memang patut pun saya untung besar ini, patut. Itu pun kira lambat, sepatutnya tahun lepas saya sudah berjaya. Bila untung saya mungkin ni, tapi bila lingkup, macam mana perniagaan boleh rugi, apa boleh takdir. Inilah contoh orang cakap qada-qadar yang salah sama sekali. Sentiasa menyalahkan takdir, sentiasa menjadikan takdir sebagai kambing hitam. Apa kambing hitam? Skengkur kan, skengkur dekat kambing hitam. Mana boleh? Sakit takdir, sehat pasal rajin jaga kesihatan. Macam mana? Orang sakit itu takdir Allah, orang sehat pun takdir Allah. Bak kata Umar itulah yang tolong diingat betul ya, pahaman Umar tentang kotak-kotak itu. Bila kita pergi ke Syam dan kita akan sakit karena di sana ada penyakit yang merebak, itu takdir Allah. Bila kita lari balik ke Madinah dan kita sehat, itu pun takdir Allah. Jadi aku melarikan diri dari takdir Allah yang satu, pergi ke takdir Allah yang bermakna takdir yang Allah akan berikan pada aku sesuai
dengan apa yang aku pilih. Paham ya? Di situ tuh yang betul. Jadi kita diberikan kebebasan oleh Allah untuk memilih takdir kita. Betul? Bolehkah kita memilih takdir? Atau yang takdir masih dipahami sesuatu yang tidak boleh diubah sama sekali? Ya, takdir sudah ada macam itu. Ini saya ingin uraikan lagi, saya beri pencerahan lagi. Maksud memilih takdir, jamaah sekalian, yakni kita memilih takdir bermaksud menjalani kehidupan kita ini sesuai dengan sunatullah. Itu maksud memilih takdir. Memilih takdir bermaksud kita menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuan sunnatullah. Sunnatullah maknanya sunnatullah. Sunnatullah maknanya sunnatullah. Jadi peraturan-peraturan yang Allah tetapkan bagi alam ciptaannya. Api panas, air sejuk. Bila kita penat, kita bekerja, kita penat. Bila penat mengantuk, bila mengantuk tidur. Siapa yang bermasa kita jaga. Bila kita jatuh, tak kena gaya, tulang patah. Bila tulang patah pergi doktor, lalu diobati, sebulan 2 jantung semula. Itu maknanya semuanya itu berlaku berpadukan sunnatullah. Bila kita lapar, kalau kita mau kenyang macam mana? Makan. Nah, makan itu untuk menghilangkan lapar, itulah sunnatullah. Jadi takdir, memilih takdir maknanya kita menjalani kehidupan berdasarkan sunnatullah. Kita lapar, kalau kita ingin kenyang, makanlah sunnatullahnya. Nanti Allah akan takdirkan kita kenyang. Tapi kalau kita lapar dan kita tidak mau makan, terus berlapar, ya kebuluran. Dan itu pun takdir Allah. Orang tak mau makan dan dia mati kebuluran, itu takdir Allah. Orang lapar, kemudian makan dan kenyang, itu pun takdir Allah. Sekarang terpulang kepada kita, nak pilih yang mana? Anda tidak tahu, ya. Awak tidak tahu sekarang, ya saya tahu apa-apa. Sekarang terpulang pada awak. Jika awak belajar bersungguh-sungguh, mengkaji bersungguh-sungguh, nanti Allah akan takdirkan kamu pandai. Bila kamu pandai selepas kamu berusaha belajar sungguh-sungguh, itu takdir Allah. Bila kamu sekarang tak pandai dan kamu tetap malas belajar, tidur memanjang, main memanjang, dan kamu tetap bodoh, itu pun takdir Allah. Sekarang terpulang pada kamu, nak pilih takdir yang mana? Jadi takdir itu pilihan kita. Takdir itu apa yang Allah berikan pada kita sesuai dengan pilihan kita. Kita buat ini dapat itu, kita buat itu dapat ini. Baik jamaah sekalian, coba perhatikan betul-betul ayat ini. Jadi tajuk kita ini, bolehkah kita mengubah takdir? Itu tajuknya. Atau bolehkah takdir itu diubah? Kalau pertanyaannya boleh, mungkin ada yang tanya pula, macam mana berarti? Bukankah ada orang kata jangan lawan takdir? Yang lain pula kata jangan melawan takdir Allah. Tiba-tiba yang satu kata, takdir boleh diubah. Kan jadi bingung kalau kita tak belajar. Maksudnya itu taklah menggugah sangat. Coba pertama kali coba lihat dalam surah Al-Isra ayat 7. Al-Isra ayat 7. Sebenarnya ayatnya semua sudah kita baca ya dalam Al-Quran, sudah ada, insyaAllah. Ya, kadang hanya perasaan ketiga itu sajalah. Al-Isra ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
firman Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Itu aja. Coba perhati betul-betul. In ahsantum, apabila in ahsantum, jika kamu berbuat baik. In ahsantum, jika kamu berbuat baik. Ahsantum, kamu berbuat baik. Li anfusikum, bagi diri kamu. Coba, jika kamu berbuat baik, kebaikan kamu itu bahwa kamu berbaik untuk diri kamu. Kamu akan mendapatkan kebaikan bila kamu buat baik. Allah akan beri kamu kebaikan jika kamu berbuat baik. Kebaikan yang Allah berikan pada kita itu takdir Allah. Tapi takdir Allah ini selepas kita memilihnya. Begitu. Sebaliknya, wa in asaktum falaha. Apa dia? Lawan yang pertama. Wa in asaktum, dan jika kamu berbuat jahat, falaha, maka kejahatan itu bagi kamu sendiri. Buat baik, kebaikannya kembali pada kita. Buat jahat, keburukannya pun menimpa kita. Allah timpakan, berikan pada kita. Allah putuskan memberikan kebaikan kepada kita kerana kita memilih buat baik. Allah, qada Allah kepada kita, keburukan menimpa kita kerana kita memilih keburukan. Sekarang terpulang, kita nak mendapatkan yang baik, takdir Allah, atau yang buruk. Bergantung pada apa yang kita pilih. Maka di sini bermakna takdir boleh diubah atau tidak? Boleh. Memang takdir di tangan kita. Di tangan kita. Habis mana yang tak boleh diubah tu? Apa betul ada takdir yang tak boleh diubah? Ada. Yang tak boleh diubah ada. Yang boleh diubah ada. Baik, setakat ini boleh difahami sebelum saya sambung, sebab mungkin nanti ada contoh yang lebih lagi. Mengubah takdir maksudnya tadi saya katakan, yakni menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuan sunnatullah. Bila kita ingin selamat daripada sengat api, ya janganlah sentuh api. Itu takdirnya. Tapi kalau kita katalah pegang api, masukkan badan dalam api, masukkan tangan dalam awan, microwave, ya terbakar dia. Jangan, oh kalau tangan kita terbakar karena masuk api, itu takdir Allah. Kalau kita menjauhkan dan kita selamat, itu usaha kita. Bukan, kedua-duanya takdir Allah. Allah takdirkan tangan kita tak terbakar karena kita tak pegang awan yang sedang nyala. Allah takdirkan tangan kita hangus terbakar karena kita masukkan tangan ke awan. Begitu orang maksudnya. Jadi bukan takdir itu datang lebih dahulu daripada usaha kita. Sebenarnya takdir itu hasil daripada apa yang kita. Nah, di sini yang perlu dipahami dengan betul. Yang perlu dipahami dengan betul di sini. Adapun api sentiasa membakar, itu kita tak boleh mengubahnya, itu 100% hak Allah Subhanahu wa taala. Api panas boleh membakar, itu 100% adalah hak Allah. Kita tak ada hak, tak ada kuasa untuk mengubahnya. Tak ada. Percaya ke tak percaya, ke mukmin ke kafir ke, sengaja ke tak sengaja, siapa saya yang tangannya pegang api, pasti melecur dia. Sedar tak sengaja, sengaja atau tak sengaja. Nanti saya berikan contoh mungkin yang lebih kekinian ya, yang lebih sekarang. Sebab satu jamaah sekalian, bicara tentang ini sebenarnya kita tidak boleh menggunakan uraian atau penjelasan
sebagaimana dijelaskan oleh ulama abad yang ke-7, mungkin kurang sesuai. Bukan penjelasan ulama dahulu tak sesuai, sangat sesuai bagi zamannya, tapi mungkin kurang sesuai bagi kita. Nah, pengertiannya sama, tapi uraian itu mungkin kurang sesuai. Baik, ini takdir. Jadi takdir hakikatnya jamaah sekalian sesuatu yang boleh baik, sekarang inilah menurut jamaah sekalian, takdir dan nasib ini serupa bersama. Ini yang saya akan bahas. Ini tajuk kekinian. Sebab zaman dahulu orang tak pernah bicara takdir dan nasib, itu tak ada. Tajuk itu tidak ada. Kalau jamaah nak mengkaji kitab-kitab lama takkan jumpa uraian tentang takdir dan nasib. Tapi zaman sekarang kita dah ada istilah, ada takdir, ada nasib. Menurut jamaah takdir dan nasib ini serupa bersama. Cuma itu serupa bersama. Takdir dan nasib. Ini mungkin orang kadang tak terlalu indah, tapi ini sangat penting karena ini nanti akan mempengaruhi persepsi kita tentang takdir. Betul atau tak betul fahaman kita takdir, kita kena tahu dahulu takdir dan nasib ini sama ke beza ya. Ya. Nasib itu berlaku, Ustaz. Nasib berlaku. Dengan tadi sama. Ya, saya tanya saya dulu. Saya yang tanya lebih dulu. Sebab saya agak mungkin nanti tak ada yang bertanya beda nasib dan takdir. Jadi saya tanya dulu. Paling tidak saya beritahu macam mana nak ditanya. Agaknya sama kan supaya takdir. Jika orang itu sakit ya mas sekalian, jatuh sakit, itu takdir kan nasib? Takdir. Sakit. Jamaah sekalian, itulah memahami qada qadar ini. Bila dah ada istilah-istilah yang sebetulnya dalam agama tidak ada, tapi baru ada dalam masyarakat tempatan, sehingga jadi tidak mudah. Kita punya istilah takdir, kita juga punya istilah nasib. Sebenarnya jamaah sekalian, salah paham tentang konsep takdir dan nasib, salah paham. Bila kita ada salah paham tentang konsep takdir dan nasib, ia telah menjadikan umat Islam menjadi umat Islam yang kontraproduktif. Satu di antara punca umat Islam menjadi umat yang kontraproduktif karena dia salah paham tentang konsep takdir dan itu sudah bergenerasi diwariskan, sehingga orang Islam terperangkap dengan bingung mengenai konsep hidup. Macam mana aku disuruh bekerja, berusaha bersungguh-sungguh, tapi kalau dah akhirnya telah ditetapkan, macam mana? Kan sia-sia. Jamaah sekalian, sebetulnya ada perbezaan yang sangat ketara, walaupun ada persamaannya. Perbezaannya jamaah sekalian begini. Takdir itu yang kita pahami selama ini boleh menyebabkan kita, membuat kita menjadi orang yang sangat bersemangat dalam berusaha. Kalau kita paham konsep takdir, sebenarnya
akan menyebabkan kita bahwa kita jadi orang yang bersemangat berusaha, bekerja ingin ini, tak tahu belajar, miskin, bekerja rajin, mundur, ingin maju. Karena dia percaya takdir. Kenapa begitu? Karena dalam kepala dia takdir boleh diubah, kan gitu nih. Orang percaya takdir akan jadi semangat bekerja. Sebab depannya ada banyak pilihan kan? Ada pilihan. Oh ya, ada pilihan. Jadi saya mesti, kalau saya pilih itu saya mesti begini. Jadi orang yang yakin betul dengan konsep takdir yang sebenarnya, ia akan menjadi orang yang sangat semangat berusaha, kuat bekerja, ingin senantiasa berubah, macam-macam ikhtiar yang dilakukan, coba dan coba. Kalau hari ini coba gagal, dia tak putus asa. Karena orang yang percaya takdir, tak ada istilah gagal, tak ada. Tak ada dalam kamus orang yang yakin takdir, gagal itu tak ada word gagal. Yang ada kejayaan yang tertunda. Wah. Jadi gagal tak ada, yang ada kejayaan yang tertunda. Maknanya apa? Kalau hari ini gagal, jangan berkejayaan tapi masih tertunda, mungkin besok. Sehingga semangat. Karena tahu apa yang Allah akan tetapkan baginya bergantung pada usahanya. Itulah orang percaya takdir. Semangat kerja. Berbeza dengan nasib. Kalau orang percaya pada nasib, jamaah sekalian, jadi orang yang lemah. Alah buat apa lah, aku dah nasib macam punya pandai sabar je dia. Itu nasib. Jadi orang meyakini nasib ini akan membuat orang mundur, membuat orang berhenti, membuat orang malas. Karena fikir, aku dah nasib aku lah, macam lega aku nak rajin pun, kalau nasib aku dah cina-cini lah. Jadi sabar je lah. Ya, waliyadzubillah. Tapi ada baik dan buruknya. Ada positif dan negatifnya. Orang Islam dalam mempunyai kedua-dua sekali. Di samping ia yakin kepada adanya takdir, yang dengannya ia memotivasi dirinya, untuk berusaha. Yakin saking yakinnya, tapi ingatkan, kita hanya diberikan oleh Allah keizinan untuk menjalani hidup sesuai dengan sunnah. Yang menentukan hasilnya adalah Allah. Ingat ya itu ya. Allah yang menentukan hasilnya. Terpulang pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat Rahman Rahimnya, Allah boleh kabulkan usaha hambanya, karena itu yang terbaik bagi hambanya menurut Allah. Dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah boleh tidak jayakan usaha hambanya, karena itulah yang terbaik bagi hambanya, kata Allah. Dan orang mukmin wajib yakin itu. Wajib yakin itu. Jadi dengan yakin terhadap takdir, ia menjadi semangat berusaha. Dengan meyakini adanya nasib itu sesuatu yang Allah telah tetapkan, hati menjadi lapang, hati menjadi sabar, walaupun ikhtiarnya tidak berjaya. Karena dia maklum, dia paham, dia sadar, dia hanya diizin oleh Allah untuk berusaha, sedangkan ia tidak diberi kemampuan untuk menentukan hasilnya. Itu biasanya orang yang percaya kepada nasib ini orangnya penyabar, tak mudah mengeluh. Ya nasib kan, nasib tak sabu tidak. Susah nak stres, ya dia kan nasib. Tapi malas bekerja. Orang yang malas, orang yang rajin bekerja, saya pada tadi, tapi tidak meyakini adanya kuasa Allah menentukan hasil, nanti akan jadi stres jika usahanya tidak berjaya. Orang Islam adalah di tengah-tengah itu. Meyakini takdir semata-mata, mungkin orang boleh mudah menyesal, kecewa jika usahanya gagal. Apalagi dia sudah berusaha bersungguh-sungguh.
Orang yang meyakini adanya nasib semata-mata, dia jadi orang pemalas. Dia akan ingin menjadi ulat dalam batu. Apa maksudnya? Sebab orang kata ulat dalam batu pun Allah bagi rezeki. Ulat dalam batu pun Allah bagi rezeki. Mana walaupun ulat itu tak bekerja tak apa, mana menunggu nasib kan. Masalahnya kita ini bukan ulat. Itu masalahnya kita bukan ulat. Jadi kalau kita ingin takdir yang Allah gambar kita ini elok, ya berusaha. Tak nak terbakar oleh api, lari daripada api. Jangan masuk dalam api. Kita tak nak terbakar oleh api, kita malah mencampakkan diri kita dalam api. Itu salah lah. Bila nanti terbakar rumah, terbakar, kita masuk dalam api, yakin bahwa Allah Maha berkuasa memadamkan api. Sebelum masuk rumah terbakar kerana nak ambil barang yang berharga, dia baca ayat Quran, firman Allah kepada api yang bakar Ibrahim, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah, jadilah engkau sejuk dan memberikan kesejahteraan ke atas Ibrahim. Sejuk seketika api waktu itu berkobar. Ibrahim langsung, jangankan badannya, bajunya pun tidak terbakar. Tapi seperti yang saya katakan dan sudah tidak dikatakan, itu Allah melakukan pada Nabiullah Ibrahim. Takkan Allah memperlakukan kita sama dengan al-Quran Nabi Ibrahim. Ibrahim suruh sembelih anaknya, sami'na wa ata'na. Kita disuruh apapun masih nanti dulu. Jadi lain ya. Itu. Jadi orang Islam hendaklah kedua-duanya itu meyakini adanya takdir, membuat orang bersemangat kerja. Bukan malah jadi malas, bukan jadi orang yang malah menunggu nasib atau menunggu nasib. Nasib lain, orang yakin nasib semata-mata jadi pemalas. Hanya kelebihannya dia biasanya penyabar, tak mudah marah, tak mudah sedih, susah nak stres, karena dia yakin 100% semuanya telah tetapkan oleh Allah. Ini contoh orang yang percaya pada takdir yang saya kata tadi. Percaya pada takdir boleh menjadikan orang itu bersemangat, boleh memberikan motivasi untuk bersemangat, berubah, kerja, tak nak duduk diam misalnya, berusaha. Firman Allah, coba lihat. Ini contoh orang yang percaya pada takdir yang Allah puji dia. Surah Ali Imran ayat 146. Ali Imran 146. Ayat ini selalu saya kutip, karena sangat penting. Tapi dahulu saya kutip ketika kita bicara tentang sabar. Ya. Sekarang ayat ini kita pelajari lagi. Kita bicara dalam tentang takdir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Wa ka'ayyin min nabiyyin, dan betapa ramainya, betapa banyak nabi-nabi dahulu, qatala ma'ahu ribbiyun katsir, telah berperang di jalan Allah dengan disertai oleh ramai orang-orang yang taat kepada Allah. Ribbiyun itu orang-orang yang taat pada Rabb, ya, yang patuh kepada Allah, yang kenal
mengenal Allah, apa ya? Ya, orang-orang yang hebat lah. Religious scholar istilahnya. Religious scholar. Ciri-ciri pengikut-pengikut Nabi, para Nabi dahulu, yang punya semangat juang yang luar biasa, karena mereka tahu nasib yang Allah tentukan buat mereka itu ditentukan oleh usaha mereka. Kalau mereka buat ini, nanti hasilnya hanya sekian ini. Kalau buat sini, hasilnya akan jadi begini. Kalau begini, mereka yakin sampai sungguh. Takdir mereka sangat banyak dan mereka diberi hak dalam untuk memilih. Apa ciri mereka? Pertama, fama wahanu lima asobahum fi sabilillah. Mereka tidak lemah semangat. Tak ada apa musibah yang menimpa mereka. Bila berlaku musibah, tidaklah lemah semangatnya, tidaklah putus asa. Baru nak berjalan, tiba musibah, tak adalah, tak ada nasib lah, tak payah. Cepat. Ibaratnya ada bangkit semula, jatuh, bangkit semula. Macam tu lah. Baru ditimpa ujian sekali, sudah tak berlalah. Dah cancel lah, ada tak payah ni adalah apa-apa. Kalau ada rezeki lah, kalau tak ada siapa je dah. Itu orang percaya nasib, bukan percaya takdir, bukan percaya qada dan qadar. Rukun iman tu percaya pada qada qadar atau percaya pada nasibnya? Rukun iman ada 6 kan? Rukun yang ke-6 tu wajib beriman kepada qada dan qadar atau wajib beriman kepada nasib? Qada qadar, bukan percaya pada nasib. Tapi ramai orang dalam hidup lebih percaya pada nasib. Contohnya, dia berusaha, baru ada ujian sedikit, sudah, alhamdulillah, give up lah, faedah lah, nasib tidak. Mudah menyebut nasib. Dalam ini Allah puji pengikut setia para nabi dahulu, ma wahanu lima asobahum fi sabilillah. Mereka tidak lemah semangat, tidak hilang semangat karena musibah yang menimpa mereka. Bahkan musibah itu membuat mereka makin rajin, makin kuat lagi, bangkit lagi. Satu. Yang kedua, wa ma dha'ufu. Allahu Akbar. Mereka tidak lemah tenaganya, usahanya. Kalau wahanu itu lemah semangatnya, jiwanya, dha'ufu itu lemah ikhtiarnya, usahanya. Digandakan. Jadi beza. Orang yang lemah semangat dah tak ada lagi gairah untuk berjuang, itu wahanu. Orang yang lemah ikhtiar, usahanya dihentikan lagi, dah tak apa lagi, itu namanya dha'ufu. Dan orang-orang ini lemah semangat pun tidak, lemah berusaha pun tidak. Yang ketiga yang hebat sekali, wa mastakanu. Apa itu mastakanu? Mereka tidak tunduk, mereka pantang menyerah dalam bahasa itu. Mastakanu itu pantang menyerah, terjemahan bebas. Kenapa dia pantang menyerah? Tapi yang saya katakan tadi, karena dia percaya pada takdir. Percaya kepada takdir, yakni Allah akan memberikan kepadanya sesuai dengan apa yang diusahakannya. Dia yakin itu. Kata orang lah, kalau usahanya hanya 5, ya nanti hasilnya hanya 5 atau mungkin 4. Kalau aku usaha hingga 10, nanti dapat banyak. Kalau aku usaha mulai ini. Sebab itulah tadi orang yang yakin akan takdir dengan keyakinan yang sebenar-benarnya akan menjadikan orang itu, boleh motivate orang itu jadi orang bersemangat dalam hidupnya. Dalam semua bidang. Kalau belajar sungguh-sungguh, kalau bekerja sungguh-sungguh. Kalau punya cita-cita sampai bersungguh-sungguh. Bukan hanya duduk sambil tengok yang hitung bintang, nasiblah ada, tak ada. Allahu Akbar. Dan ini betul-betul ya mas sekalian. Ada orang pasal orang percaya takdir lah orang tu jadi
orang Islam jadi mundur. Tak. Justru kalau mereka yakin ada takdir dengan paham yang betul, akan jadi maju. Yang menyebabkan orang Islam mundur itu bukan percaya pada adanya takdir, tapi yang pada nasib, itu masalahnya. Jadi kalau nasib cuma nak mengubah orang yang percaya pada nasib dan tak mau bekerja. Cik, kenapa saya nak apalah nasib aku macam ni lah, tak akan diubah lah. Nasib tak akan diubah, tak akan berubah. Bahaya tu ya mas sekalian. Bahaya. Baik, contoh. Kenapa tadi saya katakan orang Allah kata tidak lemah semangat, tidak lemah usahanya, dan pantang menyerah, karena mereka tahu Allah hanya akan memberikan pokoknya buat mereka sesuai dengan apa yang mereka pilih. Maknanya kalau mereka lemah semangat, menghentikan usahanya, mudah menyerah, ya kalahlah dalam peperangan, jamnya kalah. Apalagi musuh pakai peluru berpandu, dia hanya pakai lastik. Macam mana? Pertanyaan, adakah hanya orang bukan Islam yang berhak untuk jadi pandai? Adakah hanya orang kafir yang kalau izinkan menguasai ilmu? Kan Allah beri kebiasaan pada setiap manusia. Tak kira mukmin atau kafir, dia boleh menguasai ilmu Allah berkaitan dengan alam semesta ini asal dia berusaha. Apa kita fikir yang Allah yang berhak menguasai ilmu, yang Allah ajar ilmu teknologi tinggi itu hanya orang Jepun yang tak Muslim? Tapi orang Dayu, nampaknya orang Dayu ini tak, Allah yang tak lah, bagi dan tak lain. Allah tawarkan pada semua makhluknya. Setelah Allah tawarkan, hai makhlukku, terpulang. Aku tak kisah kamu mau mukmin ke, Muslim ke, kapio ke, kapiak ke, apa ini? Kapio, kapiak, hang putih ke, hang hitam ke, terpulang. Sila. Karena ini ilmu untuk di dunia. Biasanya memanglah kalau orang Islam mencarinya, dunia dapat, akhirat dapat. Tapi kalau orang kafir yang mempelajari ilmu Allah, dunia yang Allah berikan senang, tapi di akhirat neraka lah sebab kafir. Tapi orang Islam kadang-kadang macam ini pikirnya. Ini yang bagi saya kadang terganggu juga lah. Kalau yang cakap itu orang yang dianggap berilmu, sering saya terganggu. Kalau yang cakap orang awam, saya terganggu. Begini tuan-tuan, dunia tak apalah. Jangan kita terlalu iri sangat pada orang kafir yang pandai-pandai buat macam-macam. Perataan rumah tangga itu hampir semua orang kafir yang buat. Jangan. Mereka yang Allah mereka bisa di dunia, tapi dah akan masuk neraka. Kita tahu tak, kita tak pandai pun tak apa, sebab kita di akhirat masuk surga. Mereka pandai menguasai macam-macam, boleh buat itu, boleh buat ini, boleh itu. Macam-macam di rumah kita semuanya, tak apa itu. Itu kesalahan mereka, dunia memang boleh mereka. Itu. Kalau yang cakap itu orang yang berilmu, saya tersinggung. Rasa, apa orang cakap macam ini? Tapi kalau yang cakap itu orang awam, dia namanya orang awam, tak kisah. Itu kan bahaya kan? Akhirnya macam mana orang Islam? Kalaulah ucapan seperti itu dipercayai, diikuti, apa yang bercakap dianggap orang yang punya otoriti untuk bercakap. Apa kesan pada umat Islam? Pastilah. Sebab dalam kepala sudah tak apa, biarkan. Kamu jangan iri orang kafir, memang Allah berikan dunia. Mereka memang biarkan apa? Mau buat apa? Kita miskin pun tak apa, kita tak punya apa-apa, tak apa. Tapi kita yang penting Islam. Allah jadikan dunia ini untuk semua hamba, termasuk orang Islam. Ini nanti saya tunjukkan ayatnya. Sehingga seakan-akan orang Islam tidak perlu kisah tentang hidupnya di sini, tapi adalah hanya untuk yang di sini terlepas. Kalau gitu kan, boleh jadi yang di sini nanti terlepas, yang di sana belum tentu. Cuma macam mana? Kan susah kalau gitu. Coba perhatikan ayat ini jawab sekalian. Jadi tolong ya ditangkis ucapan seperti itu yang
Saya kata itu terus terang. Kalau yang bercakap itu, dan saya pernah mendengar orang yang dianggap punya ilmu agama di hadapan orang ramai, saya tersinggung. Bukan tersinggung sakit hati, bukan. Maknanya kepahaman agama saya macam tersinggung, terusik. Ini bahaya. Mengajar sini sangat bahaya zaman sekalian. Karena ini melibatkan nanti nasib orang Islam dunia dan akhirat. Sedangkan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Kenapa biarkan dunia seakan-akan apa dah di dunia, memang habuan di dunia saja, akhirat masuk neraka. Kita bodoh pun tak apa, biar kita Allahu Akbar. Apa kita fikir Allah hanya memberikan izin untuk menguasai ilmunya ini kepada orang kafir saja? Itu kan orang salah orang. Itu yang saya katakan. Sering kali kita ini mencari alasan untuk tahqiq dalam bahasa, untuk justify kelemahan kita, dan itu bahaya sekali. Kita buat salah, macam mana untuk merasa tidak salah? Cari alasan untuk justify kesalahan, sehingga tidak melihat lagi kesalahan sebagai kesalahan. Kalau itu diteruskan ya Mas Dan, waliyatubillah, tak tahulah macam mana itu hingga nanti akhirat. Coba saya tunjukkan ayatnya. Lihat firman Allah surah Al-A'raf surah 7 ayat 32. Ini ayat kita sedang kaji Quran dan hadis Nabi. Bila Quran ada, kita baca Qurannya. Jadi bukan kata ulama, berarti terus pada Al-Quran supaya kita yakin, yakin-yakinnya. Dan ini berlaku untuk kita semua. Surah 7 ayat 32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wa tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Perhatikan betul-betul. Kul, katakan wahai Muhammad, Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memberitahu pada seluruh umatnya, tak kira mukmin ataupun kafir, lebih-lebih lagi si mukmin. Sama ada orang Islam pada zaman Nabi atau pada zaman selepas Nabi atau kita sekarang atau sampai bila-bila. Apa yang Allah suruh Nabi sampaikan pada kita? Man harrama zinatallah. Siapakah orang yang berani mengharamkan perhiasan Allah? Allati akhraja li ibadi. Perhiasan yang Allah telah keluarkan bagi hamba-hambanya. Apa maksudnya? Satu di atasnya begini. Dunia dan isinya, Quran kata zina. Oke ya. Dunia dan isinya ini Quran kata zina. Zina mana perhiasan. Kehidupan dunia itu satu di antaranya yaitu sebagai perhiasan. Dahulu pernah saya katakan, apakah hakikat kehidupan dunia? Kalau ikut surah Al-Hadid, lalazi tata. Itu mudah diingat. Di dalam Indonesia ada nih lalazi tata. La pertama lahibun, permainan. La kedua lahwun, yakni sesuatu yang boleh membuat kita leka akan kewajiban. Zi yang ketiga zinatun, perhiasan. Ta yang keempat yakni tafakhurun, bangga, untuk bangga diri, kebanggaan. Ta yang kelima yakni takatur, berlomba-lomba untuk menjadi orang yang paling kaya, bermegah-megah dengan banyaknya kekayaan. Itulah dunia, lalazirata. Satu di antara sifat dunia dan isinya adalah sebagai zina.
Bumi, langit dan isinya, tumbuh-tumbuhan, tanah, lautan, gunung, rumah, kendaraan, dan macam-macam ilmu, gunung ganang, itu semua adalah zina. Oke? Dan zina ini dicipta oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah untuk kepentingan siapa? Dalam ayat ini. Dalam ayat ini, tak payah cari yang lain nanti malah salah. Kita belajar Quran. Nah, jadi kita dibimbing oleh Al-Quran belajarnya. Dalam ayat ini Allah ciptakan bumi dan isinya yang zina inilah. Bumi lah, langitnya lah, gunungnya lah, udaranya lah, sumber mineralnya lah, emas peraknya, minyaknya lah, ilmu pengetahuannya lah. Itu semua zina karena Allah ciptakan di sini. Itu untuk kepentingan siapa? Dalam ayat ini. Dalam ayat ini. Li'ibadi. Untuk kan ada kalimat ibadi. Apa itu mana ibadi? Hamba Allah. Siapa yang dimaksudkan hamba Allah ini? Akhirnya siapa nih? Malaikat ke jin? Malaikat atau jin? Hamba di sini bagi hambanya. Mana malaikat atau jin? Manusia. Jangan pilih malaikat bukan jin. Tak semestinya dipilih salah satu. Nah, itu cara soalan yang cerdas. Sebab kalau nanti ditanya, "Assalamualaikum Puan Hindu ke Kristen?" Jangan pilih, saya Muslim macam itu. Jangan. Hindu ke Kristen. Hambanya maknanya manusia, oke? Baik, manusia di sini orang mukmin, orang Kristen, Yahudi, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, animisme, dinamisme, paganisme. Siapa ini? Semuanya. Ini penting memahami Al-Quran itu prinsip itu, cara berpikirnya. Allah ciptakan bumi dan isinya dengan segala kemudahan, termasuklah ilmu-ilmu yang Allah ajarkan. Apa dahulu? Ilmu pertama yang Allah ajarkan pada manusia, ada masih ingat? Sains. Allama al-asma'a kullaha, kalau ikut surah Al-Baqarah. Allah mengajar pada Adam al-asma' kullaha. Asma itu namanya nama atau sifat, kullaha itu benda-benda langit. Bukan law of nature ya, tapi attribute of nature yang lebih tepat. Contoh air umpamanya. Allah tak bagi tahu kepada Adam, ini namanya air, dan air, cakap air. Bukan. Kalau kamu pergi ke utara Sikidam, namanya ayo. Kalau pulau utara namanya ayak dan ayak. Bukan gitu maksud Allah mengajar Adam nama-nama benda itu. Sifat-sifatnya itu nature. Dalam bahasa sekarang, dam ini air. Maksudnya apa? Kalau bahasa mudahnya lah. Seakan Allah mengajar air ini dam terdiri daripada dua molekul air. Molekul. Satu oksigen, dua hidrogen. Hidrogennya ada dua dam. Kemudian dicampur dengan satu oksigen. Jadi ada dua atom dah. Dua atom gabung jadi satu, diikat dengan sangat kuat, dengan dipanggil strong nuclear. Itu baru namanya H2O. Jadi bukan airnya, namanya H2O. Dan air ini ada sifat-sifat tentu yang aku telah terapkan Walaupun nampaknya cair, ia boleh beku, mengeras. Tapi dia juga boleh mendidih. Jika engkau masak air ini hingga kepanasan 100 centigrade, dan tempat kamu masak ini yakni separas air laut sea level, dia akan mendidih. Itu namanya asma pula, dan itu adalah objek kajian sains. Allah ciptakan semua undang-undang ini, benda dan undang-undang ini untuk siapa tadi? Untuk manusia ini yang mukmin atau yang kafir? Semua. Maknanya yang
dipersilakan oleh untuk menguasainya bukan hanya orang kafir saja, orang mukmin. Apalagi ayatnya dalam Quran. Ini dalam Injil tak ada di jamaah sekalian. Tak ada ayat ini dalam Injil. Dalam kitab Veda tidak ada ayat ini. Dalam kitab Upanishad juga tidak ada. Dalam kitab apa lagi pula kita? Yang ada hanya Quran. Allah kata, hambaku, aku ciptakan bumi dan Isya dengan segala kemudahan, termasuklah sunnatullah yang aku pernah ajarkan pada Tuhan dan kamu ini untuk kamu manfaatkan. Sila pelajari, sila kuasai. Allah kata tidak ada yang haram. Tengok, siapa yang beri mengharamkan? Siapa yang beri mengharamkan belajar sains? Oh, dosa besar. Siapa yang berani mengharamkan menguasai ilmu tentang biologi? Dosa besar. Siapa yang mengharamkan buat penerokaan untuk memajukan, buat pembangunan, katalah menebang pokok untuk halal semua dah, halal. Dan aku percaya pada seluruh hambaku, tak kira dia percaya aku atau tidak, kata Allah. Wat thayyibati minar rizqi, dan yang Allah halalkan yakni rezeki-rezeki yang baik. Paham di sini ya? Jadi kalau itu bumi dan isinya serta sunnatullah Allah berikan, Allah tawarkan untuk dikuasai oleh siapa? Seluruh manusia, tak kira mukmin atau sama ada orang Arab yang beragama Islam atau orang Jepun yang beragama Shinto. Adapun jika orang Jepun kata lebih pandai daripada orang Islam Afrika, itu bukan salah Allah, itu salah orang Afrika. Tetapi Ustaz, boleh saya ganggu sikit? Silakan. Mengapa oleh Allah buat untuk manusia tak ada beza sama ada orang kafir atau Muslim atau Kristian atau, tetapi mengapa ini banyak diakui oleh dunia. Mengapa orang Yahudi diberi begitu? Bukan diberi, itu salah perkataan. Mungkin kenapa orang Yahudi yang pandai saintis, mengapa orang Yahudi di Amerika dia yang pakar keuangan. Sebab itu di Amerika dikontroli Yahudi, dia yang pakar keuangan, dia yang banyak duit, pembesar semua tu Yahudi. Jadi dia yang kalau orang nak tanding untuk jadi presiden, mesti dapat sokongan dari Yahudi. Mengapa walhal Allah adil kan? Dia beri itu semua pada semua. Tapi kenapa ya? Bolehlah. Okeylah sekarang Iran dah senduk. Dia punya kemahiran ya. Tetapi mengapa Yahudi begitu? Baik. Boleh tak? Baik. Tambah begini. Sebetulnya Allah mengatakan yakni wa faddalakum minal alamin, dan Allah telah lebihkan kamu Bani Israel atas sekian alam. Itu kepada mufasir, yakni merujuk pada Bani Israel yang hidup pada zaman dahulu. Karena ayat itu bercerita pada zaman Nabi Musa. Mana tidak semua orang berdarah Yahudi Allah beri kelebihan khasnya daripada segi IQ dia berbanding orang-orang yang lain. Itu satu. Karena hanya Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Musa dan Nabi dahululah sahajalah bangsa yang Allah berikan kelebihan dari segi IQ dia berbanding bangsa yang lain. Karena ayat Quran cerita tentang itu, bukan Yahudi yang salah. Yang kedua, tapi realiti dia, kenapa bangsa Yahudi sekarang lebih ke depan katalah berbanding yang lain? Dia menguasai banyak bidang kehidupan umpamanya. Menurut pengkaji jamaah sekalian, yang pertama, ini dari psikologi ya. Orang ini kalau terdesak hidupnya, merasa sentiasa terancam, biasanya otaknya akan berjalan. Iya. Orang yang sentiasa merasa hidupnya terancam, tidak berada di dalam comfort zone, itu biasanya otaknya akan, sebab kalau aku duduk diam, mati aku.
Sebab aku ini dikelilingi oleh orang. Itu dia akan membuat orang apa? Berusaha bersungguh-sungguh. Berusaha bersungguh-sungguh. Sebab kalau tidak bersungguh-sungguh, itu taruhannya nyawa, boleh mati, boleh ditindas. Mereka maklum, kami ini sedikit. Kami dikelilingi oleh negara-negara besar. Ya contohlah katalah Zionis Yahudi, negara ini kecil. Dikelilingi oleh negara-negara besar yang kebanyakan Muslim kan. Coba kalau dia, iya ya, kalaulah negara jiran aku ini bersatu padu, aku boleh ditumis satu malam. Pertama, orang yang merasa dia sih akan lebih maju ke depan. Contoh, kanak-kanak, walaupun tidak semua ya, katalah kanak-kanak dilahirkan di keluarga miskin atau keluarga yang ya biasa-biasa lah. Tengok orang tuanya susah, dan saya tidak maulah susah macam orang tua. Saya masih mau kerja rajin, mau belajar rajin-rajin. Walaupun tak mampu ikat tuition kan orang tak mau bayar, belajar sendiri. Bantu maknya masak sambil belajar, mungkin karena dia tahu hidupnya terakan. Jadi kesusahan itu membuat orang dan itu Yahudi di mana-mana begitu daripada dahulu. Sana satu contoh. Dulu semasa saya duduk di Damansara Jaya, masjidnya sama, saya di masjid. Itu biasa lepas masjid itu budak-budak. Ya dengan budak-budak tempatan ada, karena ada tempatan ada. Dengan budak pendatang ada, dari Indonesia ada, dari Bangladesh ada. Jadi yang daripada Indonesia ini, dia hidupnya senang. Senang maksud saya, dia ada rumah sendiri. Sedangkan dia perantau, kerja macam-macam. Dia ada kereta sendiri. Jadi saya tanya dulu, saya dulu sekolah gini aja, kerjanya apa, kerja apa? Macam mana? Rupanya, iyalah kalau saya tak kerja rajin, macam mana? Saya nak makan siapa? Nak bagi makan. Kalau saya sakit, saya kena klinik, bayar sendiri. Saya nak itu bayar sendiri. Jadi saya mesti. Sementara kawan saya yang anak orang sini, orang tuanya ya okey lah. Anaknya anak pelapa minta ayahnya bagi. Ayahnya bagi. Jadi karena dia hidup senang, jadi keinginan untuk usaha itu jadi kurang. Dan betul ya Mas, dalam 3-4 tahun selepasnya, yang si pendatang ini jauh lebih senang hidupnya daripada yang anak tempatan. Jadi orang kalau dalam keadaan terdesak, susah, apa yang merasa dikepung oleh musuh, biasanya akan, dan itu sejarah Yahudi begitu. Keduanya, bagaimana cara mereka memajukan ini? Rumah sistem pendidikan Yahudi ini dianggap yang paling hebat dalam dunia. Sistemnya paling hebat. Dan itu mereka telah asaskan bertahun-tahun lamanya. Sehingga mereka melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang bukan semata-mata karena otaknya lebih daripada kita. Sistem pendidikan itu sangat-sangat penting sekali. Kalau sistem pendidikan itu tidak betul, ya secerdas setinggi apapun IQ bisa orang pelajar, ya tak akan kemana. Tak akan kemana. Dan saya yakin jamaah pasti lebih tahu daripada saya yang terjun dalam dunia pendidikan. Kenapa Hawan University dianggap universiti yang paling hebat? Karena sistem pendidikannya jauh lebih baik daripada universiti di seluruh dunia. Sistem itu sangat-sangat. Jadi bukan kerana itu. Ditambah lagi minta maaf, barangkali ada sesetengah orang Muslim yang cakap yang saya katakan tadi. Kamu jangan iri orang kafir, memang itu dunia dengan orang kafir. Surga mereka di dunia, surga kita di akhirat. Jadi dunia kita tak senang pun tak apa, nanti di akhirat masuk surga. Seakan-akan dunia ini Allah ciptakan hanya untuk orang kafir. Sehingga jika orang Islam tak dapat, karena tak apa. Paham mereka tak dapat itu sebenarnya karena malasnya. Tengok ayat ini. Dunia dan isinya Allah ciptakan untuk hambanya seluruhnya di dunia, termasuk orang kafir dan orang Islam kan. Tapi tengok sambungan ayatnya. Kul, katakan.
Hiya, kesenangan yang Allah berikan, perhiasan yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan itu, hiya lilladzina amanu fil hayati dunya. Apa itu? Dunia dan isinya ini Allah peruntukkan juga bagi orang yang beriman. Fil hayati dunya. Apa dia? Dalam kehidupan dunia. Tapi seorang Islam tak nak, maka diambil oleh orang kafir. Adapun rezeki di akhirat kholisatan yaumal qiyamah. Apa dia? Khusus bagi orang beriman pada hari kesenangan di akhirat Allah khususkan bagi orang mukmin saja di akhirat. Sementara kesenangan dunia Allah persilakan pada semua hambanya. Nak senang, nak susah, nak kaya, nak miskin, nak maju, nak mundur, nak tertindas, nak bodoh, nak silakan. Jadi orang Islam sebenarnya di dalam ada dua kehidupan yang senang. Dunia pun Allah berikan pada orang Islam kalau mereka mau. Akhirat Allah peruntukkan khas bagi orang mukmin, orang kafir tidak mendapat apa-apa kesan di akhirat, semua di neraka. Tapi malah di dunia, walaupun orang Islam ditawari oleh Allah untuk apa udah, tapi ramai yang tanah yang enggak malah orang kafir. Jadi bukan salah Qurannya, salah cara kita berpikirnya. Dan satu yang boleh mengubah saya pikir memang, tapi dalam ya pasti walaupun lambat, ya di situ pendidikan. Bila itu disusun dengan sangat rapi dan akan berubah. Ya. Saya rasa conflicted sikit Ustaz. Ada macam-macam ayat. Kalau Ustaz gunakan yang dunia dan akhirat, iaitu dalam Ustaz punya pencerahan dulu, it's not 50-50, but you give 100% to dunia and you give 100% to akhirat. Tapi ada juga ayat, ada juga that the value of dunia ini kalaulah lebih daripada tempat disediakan orang ramai, then Allah will not give it kepada orang-orang yang non-Muslim. Dan yang lain, yang ini saya macam-macam ambil dari sini yang mengatakan kalau kita dunia ini seperti bayangan or shadow. If you put the dunia in front of you, you will always be chasing it. But kalau kita ke belakang dunia, our shadow will be chasing us. Jadi kita utamakan akhirat dulu, dunia akan menuju sendiri. And then, but also Rasulullah kata, kalau dah ada tanda-tanda kiamat, and you have a few seeds in your hand, kita mesti tanamkan. Walaupun kita dah rasa no point, sorry akhirat. Jadi kadang-kadang saya rasa kecambah lah Ustaz. Baik, pertanyaannya saja pertama sekali, selagi kita memahami dunia dan akhirat ini, kita samakan macam timur dan barat, katalah. Selagi kita melihat dunia dan akhirat macam kita tengok timur dan barat, bila kita semakin dekat ke timur, maknanya apa? Kita makin jauh dari barat. Kalau kita makin dekat ke barat, kalau kita pahami dunia akhirat itu macam itu, pasti salah bila-bila. Kalau kita makin dekat dunia, mana kita akan jauh akhirat. Kalau kita mendekat akhirat, kita mesti menjauhkan. Itu kesan pemikiran yang salah. Logik berfikir Islam tidak begitu, aksioma berfikir tidak begitu. Ya kata orang lah, bahkan ada dahulu mensara saya agak buat lawakannya. Kalau kamu memahami dunia dan akhirat macam kamu memahami suami yang bermadu. Isinya ada dua, A dan B. Bila suami lebih sayang kepada, lebih dekat pada A, pada masa mana suami makin jauh dari B. Kalau suami lebih dekat pada B,
nak apa namanya jahit utang umpamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud ingat Allah ni itu jamaah sekalian, pastikan setiap kita yang kita lakukan ni sekecil apa-apa itu jangan menyalahi syariat Allah. Pasti ada dapat pahalanya. Itu mana zikrullah. Ingat Allah itu maksudnya dalam perniagaan ingat peringatan Allah. Sebab Allah ada peraturan yang perlu kita tahu dalam perniagaan. Ini boleh teruskan. Ini tak boleh berhenti walaupun untung banyak. Itu mana ingat Allah dan perniagaan dapat pahala. Apa saja. Jadi bukan jangan difahami mesti niat setiap nak pakai kasut. Nak sakit tak? Ya bila lah nantilah. Bukan begitu. Orang mukmin pasti sudah tahu fikir itu. Baik ya, jadi sudah paham ya? Oke? Sudah paham? Jadi saya katakan tadi, orang-orang yang percaya pada qada dan qadar itu pasti akan menjadikan orang itu bersemangat bekerja. Karena dia tahu takdir Allah yang Allah tawarkan kepada hamba ini boleh pilih. Dia boleh memilih sehingga jadi bersemangat. Lainlah orang yang percaya pada nasib. Pasti akan. Jadi saya tidak tahu ramai orang Islam lebih yakin pada qada atau nasib, saya tahu. Wal rukun iman, yakni iman pada qada. Tidak ada rukun iman yang ketujuh percaya pada nasib, tidak ada. Tapi karena dalam budaya kita ini ada istilah nasib, ya kita kena belajar. Dan kita sudah maklum semuanya. Baca sekarang ayat terakhir mungkin yang disampaikan hari ini. Lihat surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat 11. Ingat ya ayat tadi yang kita bacakan tadi, dunia dan isinya Allah berikan untuk dimanfaatkan oleh seluruh manusia, tak kira mukmin atau kafir. Jadi bukan hanya orang kafir yang berhak pandai, yang berhak menguasai itu ini. Orang mukmin pun diberi hak oleh Allah. Masalah mereka tak dapat, dia bukan tak mau. Di akhirat Allah khaskan nikmat akhirat semuanya ada untuk orang mukmin. Jadi orang mukmin semuanya berkuah. Dunia diberi hak untuk bahagia, di akhirat juga diberi hak khusus untuk bahagia. Orang kafir rugi. Di dunia saja mereka diberi bisa untuk senang, di akhirat sengsara. Itu ayatnya ada Quran. Dalam kitab lain tidak ada. Jadi kitabnya ada depan kita, kita yang baca, kita yang kaji. Tapi bila tiba-tiba katakanlah yang berjaya mengamalkan ayat ini justru bukan ramai orang Islam, yaitu pasti bukan salah Qurannya kan? Bagi saya begitu, itu bukan salah Qurannya kan? Pasti salah yang punya diri. Apalagi tengok ayatnya ya, surah Ar-Ra'd, surah 13 ayat 11. Ya terakhir yang kita nak pelajari hari ini, surah 13 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi. Bagi manusia itu mu'aqibatun, yakni ada para malaikat yang tugas oleh Allah untuk selalu mengikutinya, bersilih berganti, mu'aqibat silih berganti. Kadang-kadang di depannya, di belakangnya. Maknanya setiap kita ini ada malaikat yang ditugas oleh Allah untuk selalu mengikuti kita kemana-mana. Itu jelas sekali ya, dalam Quran ada, di dalam ayat lain pun ada. Yahfadunahu min amrillah. Apa tugas malaikat ini? Apa tugas yang Allah berikan pada malaikat ini yang disuruh mengikuti kita semuanya ini? Yahfadunahu min amrillah. Jadi mereka itu menjaga kita dari perintah Allah. Perintah Allah kita buat atau tidak? Buat. Oh, dia catat. Larangan Allah kita tinggal atau tidak? Kita tinggal. Oh, dicatat. Larangan Allah kita buat atau langgar. Oh, dicatat. Ini malaikat pencatat. Ada juga pencatat yang menjaga kesejahteraan kita. Jamaah sekalian,
yang memastikan mata kita nampak, berkedip-kedip, keluarkan cairan, jantung kita pam darah, memanglah itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat, Allah menyuruh malaikat, memberi tugas pada malaikat itu untuk memastikan semua ini bergerak. Itu kerja malaikat tuh, menjaga hujan, kan, menjaga angin. Kan ada malaikat yang juga khas. Jadi masya Allah, kita ini makhluk yang sangat dimuliakan. Allah utus malaikat untuk memastikan kita berada di jalan yang benar agar di akhirat nanti bahagia. Allah utuskan malaikat untuk menjaga bahwa tubuh kita berjalan sebagaimana yang Allah kehendaki. Jantung, walaupun kita tidur dan kita tak pernah berdoa agar jantung kita, tetap jantung itu bergerak. Itu kerja siapa itu sebenarnya? Bayangkan, seluruh organ tubuh kita tidur lena, tak pernah pun sembahyang hajat. Orang paling rajin berdoa pun tak pernah berdoa untuk itu. Tidur lena, tapi semua organ tubuh, semua jaringan saraf tak bekerja. Bangun saja, ingat semua. Masa tidur, lupa segala-galanya. Tak kemana ilmu itu. Jaga masuk balik. Masya Allah. Itu mana yahfadunahu min amrillah. Itu tugas asal yang Allah bebankan pada malaikat untuk kita. Jadi kita ini hamba yang sangat-sangat dijaga oleh Allah. Kemudian tengok Allah kata, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa itu? Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan yang ada pada diri satu kaum sehingga mereka kaum itu sendiri yang mengubahnya. Cuma takkan ayat sejelas, dan ini hanya ada dalam Al-Quran ya Mas. Jangan akan jumpa dalam kitab beda, kitab kepadisian. Kita yang baca, bahkan kita yang mempelajarinya, bahkan taronumnya kita juga taronumnya, dengungnya, idharnya, panjang pendeknya. Tapi kadang-kadang orang hanya terjebak, terperangkap hanya bab yang penting betul membaca. Wah, ayatnya subhanallah. Allah yang kata, hai hambaku, keadaan kamu macam ini kan? Iya ya Allah. Ingat, aku tak akan mengubah keadaan kamu daripada susah menjadi senang kalau kamu sendiri tidak mau berusaha mengubahnya. Keadaan kamu macam mana hambaku? Senang ya Allah. Aku tidak akan mengubah kalau kamu sendiri tidak mengubah jadi susah. Surah mana Ustaz? Surah mana yang mana? Macam mana? Yang tadi. Ini Ar-Ra'd 2 ayat 11 ni. Ya, ini yang sudah kita baca ni. Surah 13 ayat 11. Sangat jelas sekali. Inilah yang tadi saya katakan, kalau itu takdir kita itu, kita boleh pilih. Kamu seakan Allah berkata, hai kamu manusia, kamu nak pilih takdir mana nih? Kamu nak aku bagi yang mana nih? Merah, biru, hijau, kuning, mana ini macam mana? Ya Allah, aku nak yang biru. Ya usahlah untuk cari biru. Nah itu namanya percaya takdir, jadi semangat. Tapi kalau tak apalah, nasihat dia terpulang lah, aku nak bagi-bagi le. Kalau tidak. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Itu dah menyalahi Al-Quran. Allah tak suka pada orang seperti ini. Ya betul, Allah tidak suka. Minta maaf kalau orang ini masih hidup pada zaman Nabi, pada zaman Umar, kena tala yang saya lihat. Semalam saya katakan, lepas Jum'ah ada orang sahabat duduk aja di masjid, tak pergi-pergi. Wah, Nabi kata, nak Quran kata, fa idza qudiyatis shalat fantasiru fil ard. Apabila solat telah ditunaikan, hendaklah kamu bertebaran di muka bumi, cari si Allah. Ada seorang sahabat duduk di masjid, tak tahu sabung wirid, tahu apa. Jadi Umar pun tanya, kamu ni siapa? Nahnul mutawakkilun. Umar, kami ni orang yang bertawakal pada Allah, katanya. Tawakal. Tapi macam mana kamu nak makan minum? Ya, kalau ada kawan sahabat bagi makanan, kami makan ya. Kalau tak ada yang bagi makanan, kami puasa. Betul kamu orang bertawakal? Betul, Umar. Umar masuk bilik, keluar, bawa rutan disuruh di belakang. Umar tala orang ni. Kamu tahu kan Allah berfirman, apabila solat telah ditunaikan, dah habis, bertabiarlah kamu di muka bumi. Yang ada kebun pergi kebun, yang ada ladang pergi ladang, yang ada kedai pergi kedai, yang ada kedai semua kerja sebelah.
Wadhkurullah katsiran, sambil kamu ingat Allah Subhanahu wa taala. Nanti bila Allah panggil hayya 'alas shalah, berhenti salat. Itulah hidup yang Islamik dan dinamis. Ini sambung wirid. Itu kan kalau Umar sekarang masih hidup jadi Perdana Menteri, ramai kena tala yang sini. Iya, saya yakin. Malas-malasan tak ini mana. Wow, ditala di Umar. Pada zaman Umar ini dari khalifah, Umar berjalan berjumpa dengan sahabat, berselisih. Sahabat ini jalannya tunduk. Ya, macam tak cergas lah. Jalannya tak cergas, tak sama dari tunduk. Jadi Umar tanya, salah katanya, "Anta mari, kawan, awak sakit ke? Awak sakit ke?" Sebab jalan dia macam apa? Macam orang sakit lah. Sahabat kata, "Oh tidak ya Umar, aku tidak sakit." Apa kata Umar? "Jika awak tak sakit, kalau awak tak sakit, jangan berjalan tunduk macam orang sakit. Semangat." Umar pantang tengok orang lebih. Iya. Hatta berjalan pun kalau tak sakit, jangan macam orang sakit. Semangat. Lainlah kalau sakit. Umar, Masya Allah, ya Masya. Dan Umar salah seorang yang dijamin surga oleh Nabi SAW. Semasa di dunia sudah diberitahu ini ahli surga. Dan satu di antara pantang yang Umar pantang banyak lah. Satu di antaranya pantang tengok orang malas. Memang kena tala lah. So itu kalau Umar masih jadi Perdana Menteri dan tengok Ramadan lepas Jumat di masjid, ramai kena tala ya masih. Ditanya kamu dah makan tak ulang. Untuk raya dah ada? Tak ada lah. Baju raya dah ada? Baju dah ada. Tapi kenapa tak cari? Tengoklah kalau ada orang baik hati sedekah ada. Wih, taklah dia Umar macam ni. Iya. Karena Umar itu satu kesalahan, itu telah telah melanggar perintah Quran. Ingat ya, melanggar perintah Quran bukan semata-mata karena dia tak solat, bukan karena dia mencuri. Jika Tuhan suruh meyakini qada qadar, hidup bersemangat, tapi dia tak semangat, itu mana sudah menyalahi Al-Quran. Tapi kadang yang ini tidak dianggap menyalahi Al-Quran, dianggap benda biasa. Dia fikir yang menyalahi Quran itu jika Quran suruh solat, dia tak solat. Bila Quran larang mencuri, dia curi. Bukan sekadar itu. Larangan Quran banyak. Termasuk itu tadi. Malas. Quran dah kata kalau aku Allah Tuhanmu tak akan mengubah nasibmu wahai kaum. Keadaan kamu aku tak akan ubah sehingga kamu sendiri yang mengubah. Maknanya kalau kamu mengubah, nanti aku akan mengubah. Kalau kamu tidak, ya macam tu. Maka orang yang yakin pada qada qadar pasti akan berusaha untuk berubah. Sementara orang yang percaya pada nasib, apalah pandaya dan nasib, sabu je dia. Oh itu betul-betul salah faham agama yang paling teruk lah. Bahaya itu, sangat bahaya pahaman seperti itu. Sebab membuat orang mundur semundur-mundurnya. Bayangkan kalau separuh warga negara Muslim bersikap segitu, apa jadi di negara itu? Kalau seorang, tak apalah, rakyat Malaysia, katalah orang Muslim berapa? 20 juta katalah. 5 orang begitu mungkin tak ada kesannya lah. Tapi bayangkan kalau separuh orang Islam di Malaysia sikapnya begitu. Jadi apa tadi? Anak Pak Tani ada sawah tapi tak mau memajukan sawahnya karena nasib tak apalah. Kalau nanti tumbuh padi ada lah, kalau tidak. Akhirnya sawahnya, wah anak Pak Tani sawah ada. Cemana dia? Disediakan macam-macam kemudahan pembelajaran, percuma pula, dibinanya sekolah, dimudahkan peraturan. Dia tak tahu tak apalah. Dia bola kalau belajar pun kalau nasibnya bodoh juga. Kalau tak sekolah bila nasibnya pandai juga. Apa susahnya? Lalu baca dalil pula tu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Hanya saja urusan Allah tu bila Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya bilang kun jadi. Jadi kalau Allah sudah kata kun jadilah pandai aku itu betul-betul penyesat agama tu misalnya. Bayangkan kalau setengah, separuh, 50%
orang Islam di satu negara seperti itu. Saya yakin negara Islam itu paling tak boleh. Itu salah besar tuh dalam agama. Jadi yang dianggap berdosa bukan sekadar tak sholat ya, termasuk pahaman kot. Sebab itu saya tekankan, yakin akan kotor-kotor itu mesti sebagaimana apa Quran dan hadis kita. Tadi hadis pertama yang saya sampaikan, bila orang cinta kotor-kotor, Nabi kata diamlah, jangan cabut tangan. Maksudnya apa? Bila orang cinta kotor-kotor tidak sebagaimana yang Quran jelaskan, dia akan lari. Itu kita diam, jangan. Sebab pemahaman kotor-kotor memang tidak semudah sebenarnya yang disangka. Malahnya memang tidak mudah memahamkan seperti itu. Silakan. Last question. Ustaz, kalau kenaan again with Al-Qadar, if we just duduk mampu sebelum kita dilahir, ada katakan about 5,000 years ago. Jadi Allah is the ultimate decider. Atas kita masuk surga ke tidak. Kalau kita ambil contoh yang bunuh 100 orang itu, pada mata masyarakat memang macam kita rasa dia masuk neraka, tapi Allah knows that He will make an intention untuk nak mengakhiri just sebelum dia meninggal. Jadi kita tak tahulah kedatangan kita macam mana. Jadi kehidupan ini mesti hanya beringat baik. Apa dengan Allah benar? Is that the way to go about life? Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya setiap manusia itu telah ditetapkan tempatnya di akhirat surga atau neraka. Nabi SAW itu. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, jika setiap kita telah ditetapkan tempatnya di surga, ana tawakkul Allah, adakah ini bermakna kita hanya perlu tawakal saja, tak payah perlu? Karena tempatnya telah ditetap. Apa Nabi kata? La bal ikmal, beramallah kamu, karena tiap-tiap seorang dikurniai muyassar lima kulikobi. Karena manusia itu akan diciptakan, Allah dimudahkan oleh Allah bagi apa yang diciptakan baginya. Bagi orang yang Allah telah ketahui ahli surga, dalam hidupnya Allah akan mudahkan orang itu melakukan amalan-amalan di surga. Bagi orang yang Allah telah ketahui ahli neraka, Allah akan mudahkan mengalahkan amalan-amalan ahli neraka. Tapi kita tidak tahu kita ini surga atau neraka. Hanya saja surga neraka sebetulnya kita boleh tempah, karena Allah akan memberikan surga neraka itu kepada hambanya sesuai dengan amal pilihannya. Satu. Kemudian yang keduanya berkaitan tadi mungkin takdir ini jelaskan. Qada ini ada dua, satu qada yang ada di tangan Allah bernama Zam Azali. Itu tidak siapa yang mengetahui. Keduanya qada Allah yang ada di tangan malaikat, sufil malaikat. Dan itu malaikat tahu. Contoh umpamanya, Allah telah tetapkan umur kita semenjak azali sekian tahun umpamanya, 80 tahun. Itu Allah yang tahu. Tapi dalam catatan malaikat pun oleh Allah diberitahu, sudah sufil malaikat. Di situ tulis, hambaku ini umurnya 80 tahun. Jika ia buat seperti ini, tapi jika hambaku buat seperti ini, umurnya tinggal 70 tahun dan mati. Maknanya ada dua. Jika hambaku buat ini, umurnya cukup 80 baru mati. Bila dia buat ini, nanti umurnya 75 dah meninggal. Itu di tangan malaikat. Nah, manusia suruh memilih. Ajalnya nanti akan tiba ketika umur 80 tahun kah? Atau ajalnya akan tiba ketika umurnya baru 75. Contohnya Nabi bersabda, man arada ayun sya'alahu fi rizkihi, man arada ayun satu fi rizkihi wa yusalahu fi rizkihi falyasil rahimah. Siapa saja yang menghendaki, yang mau rezekinya diluaskan, dilapangkan, dan umurnya dipanjangkan, hendaklah ia rajin silaturahim. Sangat tanya. Berhadis tadi Nabi kata, siapa yang mau umurnya dipanjangkan,
Mana umur itu sebenarnya dah ditetap atau boleh dipanjang, dipendek. Berikan ayat tadi. Hadis itu. Boleh panjang, boleh pendek kan? Sebab Nabi berkata, siapa yang mau umurnya dipanjangkan umurnya. Maknanya, mafhumnya, ada orang yang mau umurnya dipanjangkan, ada juga orang yang tak nak umurnya. Bagaimana cara agar umur kita dipanjangkan? Nabi kata silaturahim. Silaturahim itu boleh memperpanjang usia umur. Itu di tangan malaikat, tapi di sisi Allah, Allah sudah tahu berapa umur hambaku ini. Apa yang dipilih oleh hambaku ini? Jika hambaku silaturahim, umurnya panjang. Bila ia suka gaduh, umurnya pendek. Dan Allah sudah tahu apa yang akan dipilih oleh hambanya. Paham ya? Ini ada orang sakit, Allah sudah tahu di alam kodok dalam azali nanti orang hamba ini sembuh atau tidak. Tapi di tangan malaikat, di suruh malaikat itu tercatat, hambaku yang sakit ini akan sembuh jika ia berobat dengan ini. Tapi hambaku ini akan tetap sakit jika dia tidak mau berobat. So ada syarat. Sembuh atau tak sembuh bergantung pada syarat yang Allah tetapkan, yang diberitahukan pada malam. Hanya saja Allah sudah tahu apa yang akan dipilih oleh hamba itu nanti. Sama ada hamba itu memilih untuk berobat atau tidak, Allah sudah tahu. Malaikat tidak tahu. Dan Allah akan berikan kepada hambanya tadi kotak sesuai dengan apa yang dipilih. Itu nanti ada ayatnya nanti, insyaallah. Jadi tak ada pencanggahan sama sekali sebetulnya. Tak ada pencanggahan. Tapi masanya itulah, seakan-akan orang yang tadi percaya nasib ini seakan-akan tahu catatannya di Lauh Mahfuz, itu masalahnya. Seakan-akan sudah melihat catatan di Lauh Mahfuz, oh nasib aku mau tak baik. Wah, Allah tak beritahu siapapun, Nabi pun tak diberitahu. Yang Allah suruh, yakni ini, aku tak akan ubah nasibmu selagi kamu tak. Itu yang Allah beritahu. Allah tak beritahu kamu, hai hambaku, kamu mengubah ke tidak, serupa aja, kerana aku dah tetapkan. Mana dalam kitab macam tu? Itu kepercayaan kota-kota yang membuat orang mundur itu deh. Sebenarnya sangat, ya sama ada mundur sehingga jadi bodoh, tak mau pandai, susah, tak mau senang. Wah, setiap manusia ini diberi hak oleh Allah, dikebiasaan oleh untuk mengubah nasibnya sesuai dengan peluang yang diberikan. Tak ada yang disekat lah. Ilmu yang Allah berikan ke alam manusia ini diterbuka, siapa yang mau menguasai. Adam itu kan untuk ayah kita kan, dan kita ini semua anak-anak Adam. Jadi bila Allah mengajar Adam asma kullah itu, mana kepada semua kita terpulang kepada. Ada yang nak silakan, tak nak silakan dia. Tapi ingat, pilihan kita itu nanti akan menentukan ketetapan Allah buat kita. Sebab itu saya ulangi, yakin pada qadar akan membuat orang rajin, semangat, punya semangat juang yang tinggi. Tadi sudah tunjukkan ayatnya hari ini. Sementara orang yang percaya pada nasib, biasanya orang yang hanya duduk lah berselimut sambil harap-harap lah dapat. Harap-harap lah langit hujan emas. Itu Allah. Dia ya, angan-angan majlis sampai. Angan-angan majlis. Berhayal ke apa namanya itu? Itu tak boleh. Apalagi surga kita tak boleh dapatkan hanya dengan hayalan, dengan amal. Di dunia pun begitu dia sekali ya. Baik, mungkin untuk sementara itu kalau ada yang belum sempat sampaikan nanti saya sampaikan. Ini ada panjang nih artikel yang saya mungkin khasnya tentang mengubah takdir. Tajuknya sudah mengubah takdir. Bunyinya memang pelik sebab mungkin ada orang kata jangan lawan takdir. Baik. Ada orang kata jangan lawan takdir. Tapi kenapa pula mengubah takdir? Kan seakan-akan macam itu. Itu sebenarnya nanti insya Allah akan saya jelaskan mana yang kita tak boleh melawan takdir, mana kita boleh mengubahnya. Hatta benda-benda yang biasanya
Biasa jamaah dengar orang kata, ingat tuan-tuan, ajar rezeki, jodoh, ajar apa? Di tangan Tuhan, dengan Allah. Apa dia fikir sehat dan sakit pun bukan di tangan Allah? Apa yang ada di tangan Allah itu hanya ajar, jodoh, dan rezeki. Kenapa hanya disebut 3? Seakan kita untung atau rugi, kita jatuh atau tak jatuh, kita selamat atau tidak, kita sakit atau sehat, itu pun di tangan Allah juga. Kenapa disebut hanya 3? Apakah ini bermakna kalau kita sakit dan sehat itu di tangan kita, tapi bila rezeki itu di tangan Allah? Apa kalau sehat dan sakit itu mana kita punya kebebasan untuk memilih, tapi bila rezeki kita mesti bersifat berpahaman fatalisme? Ini bagi saya perlu diluruskan, perlu diberi pencerahan yang apa sebenarnya. Saya takut nanti bila sebut rezeki itu di tangan Allah, maknanya ramai orang awam faham, you rajin manapun, kalau rezeki itu dah secupak, tak akan jadi segantang. Nah itu hadis rawahul Melayu. Rezeki secupak, tak akan jadi segantang. Itu bagi saya kesannya luar biasa dalam pemikiran orang Islam dan Islam. Karena sudah, iya ya, kalau secupak tak akan jadi jantan, maknanya begitulah. Itu semua bukan takdir, itu percaya nasib. Bahkan kalau orang yang percaya kepada takdir, rezeki secupak boleh jadi 1 tan kalau dia diusahakan. Beras padi 1 cupak boleh jadi 10 tan ya Mas Iran. Syaratnya ditanam. Kan? Ditanam, dibaca, dibuat. Nanti hasilnya 1 tan lebih. Tapi kalau orang punya nasib, secupak tak akan jadi segantang. Secupak ditengok, cupak tak ada sabun. Kalau Allah kendaki jadi segantang, kalau tidak sabun. Ya. Ustaz, saya tahu ni dah pukul 12. Mungkin kelas satu lagi Ustaz boleh tolong kupaskan macam mana semua aspek qada dan qadar ni dengan orang Palestin. Bila kita cakap qada dan qadar, dan kita tahu orang Palestin sangat-sangat berusaha dan terima. So, macam mana kita nak berjaya? Baik, sebelumnya saya bagi pencerahan clue ini. Jangan kita pandang masalah Palestin hanya itu problem Palestinian saja. Jangan lihat masalah Palestin hanya problem bagi orang Arab saja. Jangan. Tapi wajib setiap orang Islam memandang itu masalah seluruh umat Islam. Itu pertama kita kena masukkan asas berpikir begitu. Sebab kalau tidak, nanti orang Islam yang bukan Palestin akan, itu Palestin, kita tidak. Alhamdulillah kita tidak. Jadi kita merasa lepas. Jadi salah satu puncanya, sebenarnya masalah besarnya bukan masalah Palestin atau tidaknya bagi saya. Masalah orang Islam belum menjadi umat sebagaimana yang Nabi hendaki. Nabi mahukan umat Islam ini, kata Nabi, macam tubuh badan yang satu, kal jasadil wahid. Umat Islam dimanapun berada, apapun sukunya, bangsanya, Nabi macam tubuh badan yang satu. Bila ada sebagian tubuh yang sakit, seluruh badan demam, tak boleh tidur. Sebatang gigi sakit, suara sakit, mata simpati, mulut tak mau makan, jalan kaki tak mau jalan, sebatang gigi punya. Jadi sakitnya sebatang gigi dapat dirasai oleh, tapi umat Islam sekarang belum seperti itu yang Nabi mahukan. Masih nafsi-nafsi. Nah, itu hal kamu, ini halku. Dan kalau selagi umat Islam belum jadi itu, pasti masalah ini tidak mudah diselesaikan. Jadi itu usaha bagi orang Islam atau kajian Islam mesti macam mana ajaran umat Islam jadi ummatan wahidah seperti tubuh badan yang satu. Selagi itu belum wujud, ya bayangkan badan kita ni Mas kan, mata dan kaki serta dengan tangan tak mau kerja sama. Apa kata? Mata dan kaki, kaki dan tangan. Apa kata?
Ya jelas-jelas tangan tersepit pintu, sakit bukan main. Mata tak sifat langsung, menangis pun tidak. Lidahnya pun tak cuma bakar padan, bau padan, sakit rasa. Coba macam mana? Mulut kata begitu pada tangannya sakit. Kita belum, umat Islam belum menjadi seperti satu tubuh. Dan Nabi maukan itu. Selagi kalau belum itu, memang salahkan itu. Pada zaman ini tidak. Ada seorang Muslim aja walaupun tidak di Madinah, tapi susah, Nabi akan mengarahkan siapanya untuk menolong. Karena merasa itu bagian keberangkatan. Itu memang tidak mudah. Tapi ada orang Islam nih kadang melihatnya bukan pada yang puncanya, yang selepas, yang kesannya. Asbab utamanya itu. Prima causanya berada pada itu. Itu bagi prima causa. Tapi Ustaz, dalam hal ni rasa saya orang Malaysia kita lebih peka terhadap masalah di Palestin daripada UAE atau tempat lain. Sebab kita semua tahu yang Qatar beri kapal terbang bernilai 1.8 bilion kepada Trump. 1.8 bilion kalau pergi pada Gaza, ya Allah, ya Tuhanku, can do everything. Kenapa nak kapal terbang kepada 1.8 bilion Qatar kepada itu saya baca tu. Ya, betul. Ya, Donald Duck melawan Timur Tengah, Main dengan orang Saudi sanggup macam raja. Tapi Malaysia kita bukan negara yang kaya, tetapi kita peka terhadap masalah di Palestin. Itulah kelemahan yang sangat ketara jika kita tidak mampu berdiri di atas kaki sendiri. Kita merasa nyawa kita di tangan musuh kita. Jadi apa kata musuhnya? Dan itu bahaya. Sebab itu dalam kata Nabi itu saya katakan, Nabi hijrah ke Madinah, pertama sekali yang Nabi usahakan sampai di Madinah. Madinah ini Yahudi lebih lama yang sebenarnya. Kan tadi saya katakan, Nabi pergi pasar. Di Madinah ada satu pasar sebagai pusat ekonomi rakyat Madinah. Pasar itu dikuasai oleh Yahudi. Dan sistem ekonomi Madinah itu berjalan ekonomi Yahudi. Nabi melihat, ini terlalu nih pasarnya, penuh dengan penipuan, tak ada deh. Jadi Nabi tak larang sahabatnya pergi pasar Madinah, pasar Yahudi, pasar Mekah, tapi Nabi buat pasar baru. Mula-mula ya sedikitlah sahabat itu. Lama-lama makin ramai lagi karena pasar yang dibuat oleh Nabi lebih adil, lebih sesama, tanpa diarahkan tutup pasar Yahudi tutup sedikit karena dah tak ada. Sehingga dalam masa yang sangat relatif sekejap, Nabi boleh mampu berdiri sendiri dalam bab ekonomi, tak bergantung pada Yahudi. Sudah selamat. Nabi tidak bergantung lagi pada keselamatan negaranya kepada Yahudi, tak perlu bantuan. Karena tentara yang sangat kuat. Daripada perpaduan, Nabi cukup hebat menyatu padukan orang Ansar dan Muhajirin sehingga tidak mampu lagi diganggu juga. Ini kekuatan-kekuatan yang Nabi asaskan ketika Nabi pindah ke Madinah. Sehingga dalam 10 tahun Nabi merdeka di Madinah, Islam sudah sangat kuat. Abu Bakar mewarisi negara yang kuat. Umar sudah melakukan dakwah sampailah Asia Tengah sampai. Jadi pokok pakal yakni mesti Islam mampu melepaskan dirinya bergantung pada musuh-musuhnya. Kalau itu tidak diusahakan, ya bahkan yang ada sekarang macam diikat kuat-kuat. Kawan tak minta kapal bagi kapal, macam mana sih? Jadi memang sedih, kita sedih. Penyelesaiannya nampaknya masih panjang. Ya itu tentu orang yang pakar analisa politik tahu lah itu. Ada strategi yang menguasai ilmu tentang geopolitik itu tahu lah itu. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan sambung apa yang perlu semua disampaikan. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu